Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini gue akan cerita singkat atau ngebahas satu topik yang singkat, apa itu makna kecerdasan. Oke, gue akan mulai apa itu kecerdasan. Kecerdasan itu sendiri merupakan kemampuan seseorang untuk bisa belajar, memahami, dan menerapkan ilmu pengetahuan hasil dari belajarnya. Nah, sebenarnya kecerdasan juga bukan tentang hal akademik aja, tapi kecerdasan banyak kayak misalnya beradaptasi, problem solving, memecahkan masalah, terus berpikir kritis itu juga bagian dari kecerdasan. Bahkan kalau misalnya di dunia modern, kecerdasan itu dibagi banyak banget. Ada kecerdasan ya akademik, kecerdasan matematis, kecerdasan linguistik, kecerdasan kinestetik, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, dan masih banyak kecerdasan lainnya gitu. Jadi misalnya kita merasa kurang di satu bidang, apalagi bidang akademik, yang mungkin dari kecil sampai gede patokan kita adalah nilai-nilai akademik, teman-teman nggak perlu minder, nggak perlu insecure, karena kecerdasan tuh masih banyak banget gitu. Nah, tinggal kita yang bisa menemukan kecerdasan kita tuh di bagian mana. Ketika kita udah menemukan kecerdasan kita tuh ada di aspek mana, kita tinggal fokus aja di situ dan mengembangkan kecerdasan itu ke potensi maksimalnya gitu. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita versus ini kecerdasan dan IQ. Nah, sebenarnya IQ itu mengukur kecerdasan akademik yang spesifik banget, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita IQ-nya tinggi, kita nggak perlu berbangga, dan kita IQ kita rendah, kita nggak perlu ngerasa minder juga, karena IQ itu hanya mengukur kognitif kita dalam aspek tertentu, dalam spektrum tertentu, yakni apa? Kecerdasan matematis, kecerdasan logis, dan kecerdasan bahasa gitu. Nah, sementara kita udah tahu nih kecerdasan tuh ada banyak banget yang modern gitu. Ada kecerdasan yang mengukur kreativitas, terus interaksi, emosional, gitu banyak. Jadi ada IQ, Intelligence Quotient, mengukur kecerdasan intelijensi kita, ranah kognitif kita gitu. Terus ada juga Emotional Quotient, ada juga Spiritual Quotient. Jadi masih banyak banget kecerdasan yang bisa kita maksimalkan gitu. Nah, oke, kita akan lanjut ke Emotional Quotient. Menurut gue pribadi dan menurut beberapa referensi yang gue cari di internet, emotional quotient ini lebih menentukan kesuksesan dan keberhasilan seseorang di dunia profesional daripada si IQ-nya sendiri gitu. Karena emotional quotient ini menentukan seberapa lu mengenali emosi lu, memahami emosi lu, mengelola emosi lu, dan juga emosi orang lain gitu. Nah, masalahnya dunia kita ini kan berkembang kayak antara interaksi satu ke interaksi lainnya kan. Apalagi di dunia profesional. Sangat sedikit pekerjaan-pekerjaan yang benar membuat lu kerja sendiri gitu. Minimal lu kerja sendiri kayak IT aja, lu butuh interaksi yang minimal ke orang lain gitu, ke user lu, ke konsumen gitu. Itu butuh minimal interaction gitu. Nah, sementara IQ, kalau misalnya lu hanya mengandalkan kecerdasan lu sendiri, itu akan sulit kalau misalnya nggak diimbangi dengan emotional quotient yang baik. Nah, di sini menariknya adalah kecerdasan itu bukan sesuatu yang statis, bukan sesuatu yang kita dapat dari lahir dan nggak berkembang sampai nanti kita meninggal. Tapi untungnya kecerdasan ini sesuatu yang dinamis dan fleksibel gitu. Jadi kita bisa meningkatkan kecerdasan kita. Gimana caranya? Pertama, terus belajar, terus mengembangin diri, terus eksplorasi hal-hal baru. Mungkin lu menemukan kecerdasan atau bakat minat baru lu, yang mana kalau misalnya hal tersebut uh, merupakan bakat atau minat lo, itu akan mempercepat proses pembelajarannya, dan mungkin itu juga bagian dari kecerdasan lo. Yang kedua, bergabung dengan berbagai macam komunitas, berbagai macam kegiatan untuk mencari banyak masalah, dan masalah ini ketika lu terpancing untuk menyelesaikan masalah tersebut, terpancing untuk menemukan berbagai macam solusi, itu juga akan menambah kecerdasan lo gitu. Nah, jadi kecerdasan itu nggak berhenti di kecerdasan bawaan ketika lo lahir, tapi ini bisa dikembangkan sampai lo meninggal nanti gitu. Jadi temukanlah potensi terbesar lo, terus mencari, terus belajar. Oke, jadi menurut gue kecerdasan ini bukan soal nilai, bukan soal nilai pelajaran, bukan soal nilai IPK, bukan soal nilai UTS atau UAS, bukan sekedar IQ, tapi lebih dari itu gitu. Ada aspek emotional quotient, ada aspek spiritual quotient yang gue bahas di video ini. Terus kecerdasan itu juga bisa berubah dan berbagai macam spektrum kecerdasan gitu. Jadi gue pengen bilang ke teman-teman bahwa kita tuh punya kecerdasan yang unik sesuai dengan apa yang kita bawa dari lahir. Kita cukup, kita cuman perlu menemukan kecerdasan itu dan memaksimalkan potensi kecerdasan ini ke potensi maksimalnya gitu. Jadi mungkin cukup sekian dari gue, dan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.